Oke, halo, selamat malam. Kita ketemu lagi. Ya, enak yang malam aja kita ketemu ya. Karena kalau siang tuh panas di Jakarta, gitu kan. Kalau malam kan enak, sejuk gitu ya. Baik, kita ketemu lagi dalam video ini. Dan video ini adalah video dalam format tanya jawab ya. Tanya jawab ini yang seri yang kedua ya, dengan format tanya jawab. Untuk diketahui bahwa video saya itu mayoritas memang apa formatnya adalah presentasi, ada paparan, dan kemudian akhir-akhir ini saya menambah dengan satu format lagi, yaitu format tanya jawab. Nah, format tanya jawab itu sudah ada videonya, sudah diupload juga. Itu video yang seri satu, ya, seri satu. Nah, sekarang ini adalah seri yang kedua. Jadi dalam video format tanya jawab memang isinya ya tanya dan jawab, oke ya, sesuai dengan namanya. Baik, nah jadi kalau Anda belum menonton yang seri satu, ya bisa dilihat saja ya, Anda bisa temukan video apa yang saya apa yang saya tontonkan katakanlah begitu, yang saya isu. Nah, ada di sana ya, Anda bisa melihat video seri satu tentang tanya jawab. Ada tiga pertanyaan. Baik, ya. Nah, oke. Jadi sekali lagi saya tegaskan, katakanlah begitu, bahwa video saya ada bisa dua macam ya format. Satu adalah format presentasi dan paparan yang pada umumnya seperti itu, dan kemudian ini versi yang lain daripada yang lain adalah versi tanya jawab. Oke, lebih tajam. Ya, baik. Nah, untuk lebih jelasnya adalah ini beberapa hal untuk saya sampaikan pada Anda gitu ya. Oke. Jadi tadi sudah dijelaskan satu video ini berisikan tanya jawab singkat dan berbagi pengalaman tentang pengetahuan tentang hukum ketenagakerjaan di mana tercakup di dalamnya adalah hubungan industrial. Dan tentunya hukum-hukum yang lain yang tidak dapat dihindarkan seperti misalnya hukum perdata, hukum pidana, hukum ketatanegaraan, dan mungkin ke hukum bisnis misalnya bisa juga mungkin ke hukum internasional karena kan kita bisa juga bicara tentang ILO ya. Oke, baik. Nah, nanti kita lihat bagaimana perkembangannya sesuai dengan konteks dari pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dalam format ini. Nah, kemudian silakan Anda memberikan komentar ya untuk mungkin dikembangkan atau pertanyaan, silakan. Di video ini bagian akhir itu bawah itu kan ada comments ya, bisa diisikan di sana. Nah, selain pertanyaan, Anda juga bisa mengusulkan atau apa begitu ya untuk format-format video ini akan menjadi lebih apa ya, lebih dinamis, katakanlah lebih lengkap dan sebagainya. Tapi sementara ini kalau saya lihat dengan format pertama yaitu berupa presentasi dan paparan itu sudah umum, memang seperti itu pada umumnya. Dan yang kedua saya buat menjadi format yang lain, yaitu format tanya jawab. Baik, kita mulai saja sekarang dengan pertanyaan nomor satu. Nah, namanya juga tanya jawab. Oke ya. Pertanyaan nomor satu, ya. Anda bisa melihat di screen ya, itu ya. Oke. Eh, bi- eh, se- Pertanyaan nomor satu adalah, ya, ada perusahaan kecil ya pekerjanya sekitar 20 orang ya. Ya memang kecil ya kalau pekerjaannya cuma segitu itu gitu kan. Oke. Nah, kemungkinan juga bahwa eh, kemungkinan perusahaan itu didatangi oleh pegawai pengawas. Ya, karena mestinya setiap perusahaan itu dikontrol oleh pegawai pengawas. Apa ketentuannya begitu, aturannya mestinya ya. Tapi karena jumlah pegawai pengawas tidak memadai, tidak cukup, maka ya bisa-bisa nggak tahu kapan ini didatangi pegawai pengawas untuk diperiksa, gitu kan. Nah, jadi oke, perusahaan kecil 20 orang, pekerjaannya kurang lebih begitu ya, dan kemungkinan untuk perusahaan ini didatangi oleh pegawai pengawas juga kecil sekali. Untuk mengatakan bahwa mungkin ya nggak tahu akan pernah atau tidak didatangi oleh pegawai pengawas untuk dikontrol begitu. Nah, pertanyaannya adalah kalau perusahaan ini tidak membuat peraturan perusahaan, aman apa enggak? Ya kan? Karena suatu perusahaan yang mempekerjakan 10 orang atau lebih itu tidak membuat peraturan perusahaan,
kalau ketahuan sebagai pengawas pasti akan ditegur dan pasti akan diperintahkan untuk membuat peraturan perusahaan karena itu melanggar hukum. Nah, tentunya apa dasar hukumnya? Bahwa eh, perusahaan itu wajib membuat PP. Dasar hukumnya ada diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Konkretnya pada pasal 108 ayat 1 berbunyi, ya, pengusaha yang mempekerjakan pekerja sekurang-kurangnya 10 orang wajib membuat peraturan perusahaan yang mulai berlaku setelah disahkan oleh menteri atau pejabat yang ditunjuk. Nah, itu jadi unsur-unsurnya antara lain adalah perusahaan dengan pekerja sebanyak 10 orang atau lebih wajib harus membuat PP. Karena PP itu memuat hak kewajiban para pihak. Bisa dibayangkan, satu hubungan kerja tidak ada pengaturan yang mempunyai kekuatan mengikat tentang hak kewajiban para pihak. Tidak bisa dibayangkan, gitu kan? Ya, jadi jangan Anda anggap enteng ya. Oh, kan ada peraturan direksi. Peraturan direksi bukan undang-undang, bukan undang-undang. Jadi tidak punya kekuatan hukum mengikat. Kecuali kalau perjanjian. Perjanjian itu mempunyai kekuatan hukum mengikat karena harus dilaksanakan. Kita bicara KUH Perdata ya, pasal 1320, pasal 1338, ayat 1 dan seterusnya lah. Saya tidak akan bicara itu ya. Oke, nanti saja lain kali lah. Baik. Nah, kembali ke sini ya, kembali ke sini. Tadi dikatakan bahwa pada pasal 108 seperti tadi yang tadi saya bacakan, saya tidak ulang lagi. Nah, di sini penjelasannya adalah masalahnya adalah bukan masalah mempertanyakan akan diperiksa pegawai pengawas enggak ya ini perusahaan ini gitu ya. Bukan masalah itu ya. Katakanlah memang tidak akan diperiksa sebagai pengawas, tetapi ada satu hal yang serius. Apa itu yang serius? Yang serius adalah bahwa perusahaan ini tidak akan punya hak untuk melakukan PHK, pemutusan hubungan kerja. Nah, gitu. Nah, kenapa tidak punya hak? Nah, atas dasar apa perusahaan ini melakukan PHK? Ya kan? Melakukan PHK kan tidak semuanya sendiri, ya kan? Karena kalau kita lihat bisa saja perusahaan melihat bahwa ini barang yang salah, ya, dan harus PHK. Tapi secara hukum mungkin tidak, begitu kan? Ah, kan bisa bisa begitu gitu kan. Nah, jadi PHK itu harus didasarkan atas sesuatu yang punya eh, kekuatan hukum mengikat. Nah, yang punya kekuatan mengikat itu cuma ada dua dalam hal ini, yaitu perjanjian kerja, meskipun perjanjian kerja itu tidak disahkan, tapi mengikat. Ini ketentuan KUH Perdata, begitu ya. Kemudian, eh, kalau bukan perjanjian kerja, adalah peraturan perusahaan. Adalah peraturan perusahaan. Dan peraturan perusahaan itu eh, agar mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka pembuatan peraturan perusahaan itu harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ya, ada pedomannya di sini. Oke. Nah, kemudian kalau kita balik lagi dulu ya, apa sanksi perusahaan yang mempekerjakan 10 orang atau lebih tapi tidak punya PP? Sanksinya adalah di sini pada pasal 188 ayat 1. Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 108 ayat 1, dikenai sanksi pidana denda paling sedikit 5 juta rupiah dan paling banyak 50 juta rupiah. Masalahnya oke, kalau bicara 50 juta mungkin Anda senyum ya. Hah, 5, oke lah nggak apa-apa. Nanti kalau kedatangan ya nggak apa-apa. Didenda juga 50 juta kok. Bukan itu poinnya. Tapi ketika satu perusahaan yang mempekerjakan 10 orang atau lebih tidak punya PP, itu tadi yang saya sebutkan pada bagian penjelasan angka 2 ya, sebelah kiri itu. Masalahnya adalah perusahaan tanpa adanya peraturan perusahaan tidak dapat melakukan PHK atau tindakan disiplin ya, atau tindakan disiplin lainnya pada pekerjanya karena tidak ada dasar hukumnya untuk melakukan PHK atau sanksi disiplin. Jadi peraturan direksi tidak ada kekuatan apa-apa, ya, tidak ada kekuatan apa-apa. Kalau ditabrak juga tidak salah, begitu ya. Oke. Yang punya kekuatan itu adalah apabila itu satu perjanjian, itu diatur dalam KUH Perdata, atau
apabila itu diatur dalam peraturan perusahaan. Karena peraturan perusahaan itu adalah ditentukan, diatur oleh undang-undang tadi. Pasal 108, Undang-Undang 13 tahun 2003, dan juga sanksinya pada pasal 188 juga dalam Undang-Undang 13 tahun 2003. Oke. Nah, bagaimana kalau tetap di PHK? Katakanlah ya. Kemudian perusahaan ini mendebat ya, diberitahu begitu, mendebat, katakanlah begitu. Bagaimana kalau tetap saya PHK? Silakan di PHK, ya kan? Ketika ini di PHK, maka bola ada pada si pekerja. Artinya kelanjutan dari persoalan itu pada si pekerja. Kalau si pekerjanya diam saja, ya selesai sudah. Berarti menerima, meskipun secara hukum itu tidak benar. Karena perusahaan tidak berwenang untuk melakukan PHK dengan cara demikian. Nah, nah akan menjadi permasalahan dan akan menjadi nanti akan menjadi sesuatu apa ya kondisi yang memang didasarkan atas hukum, yaitu si pekerja menyoal. Saya tidak mau di PHK sepihak seperti ini, gitu kan? Loh, siapa tahu si pekerja itu punya saudara, punya keponakan, punya sepupu misalnya orang yang tahu hukum, atau barangkali mungkin malah saudara dia kerja di Disnaker. Wah, ya, bisa saja kan dia tanya pada saudaranya, Om atau Pak atau apa dan sebagainya, ini gimana? Oh, diajari ini sama yang saudaranya di Disnaker itu. Nah, diajarinya adalah kamu persoalkan masalah ini. Oke, pertama-tama adalah kamu buat eh, undangan untuk diadakan perundingan bipartit. Nah, perundingan bipartit. Ini perundingan bipartit ini diatur oleh undang-undang ya, tidak sembarangan. Diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang penyelesaian perselisihan perselisihan judisial, gitu ya. Nah, perundingan bipartit kemudian cuma dua, sepakat atau tidak sepakat. Kalau tidak sepakat naik menjadi mediasi. Ada mediator di situ. Saya tidak akan bicara detail ini ya, karena ini sudah saya sampaikan pada video yang lain. Kalau mediasi itu juga tetap tidak mencapai kesepakatan dan para pihak masih berkuku pada posisinya masing-masing, apa boleh buat? Maka si pekerja itu akan mengajukan gugatan ke pengadilan umum sosial. Nah, di sini akan dibongkar nanti dalam tahap pembuktian di situ. Akan dipertanyakan oleh majelis hakim ya di situ ini perusahaan ini mem-PHK dasarnya apa? Jawabnya aja udah susah gitu ya. Iya kan? Jawabnya sudah susah. Malah di situ lalu ketahuan juga bahwa perusahaan ini sudah melakukan pelanggaran hukum, mempekerjakan 20 orang tapi tidak membuat peraturan perusahaan. Nah, intinya adalah saya tidak makan pasti ya, karena kan belum disidangkan. Besar kemungkinan bahwa PHK ini akan dibatalkan, ya, jadi tidak ada PHK. Jadi gugatan si pekerja itu kira-kira gugatannya adalah mohon agar PHK dibatalkan, kira-kira ya, gugatan dari si pekerja itu akan dikabulkan. Jadi tidak terjadi PHK, kembali seperti semula terjadi hubungan kerja. Ah, jadi seperti tadi saya singgung tadi, bukan masalah 50 juta itu enteng, ya kan? Tapi masalahnya adalah perusahaan itu tidak dapat melakukan tindakan disiplin, termasuk juga tidak uh, bisa melakukan pemutusan hubungan kerja. Bahwa kalau itu dilaksanakan ya urusan mereka. Sepanjang si pekerjanya tidak menyoal, tidak mempersoalkan, dan tidak membawa sampai ke pengadilan hubungan sosial ya aman-aman saja. Begitu ya. Oke. Tapi tentu saya sangat menyarankan jangan mencoba-coba, jangan main-main. Lebih baik patuh pada hukum ya. Jadi melaksanakan bisnis itu eh, patuh pada hukum. Jadi masalah kepatuhan itu sangat penting. Oke, baik. Itu adalah pertanyaan pertama, pertanyaan nomor satu. Kita lanjutkan ke pertanyaan nomor dua. Ya, pertanyaan nomor dua, ini lumayan agak berat ini. Pertanyaan nomor dua tentang serikat pekerja, ya, tentang serikat pekerja. Anda bisa melihat di screen di situ. Pertanyaan nomor dua adalah perusahaan selama ini, ya taruhlah sekitar 7 tahun begitu ya, menggunakan PP, peraturan perusahaan. Nah, 2 bulan lalu dalam perusahaan berdiri serikat pekerja atau SP. SP. Nah, syarat-syarat terpenuhi. Ya.
Maksudnya ini SP akan menuju ke minta mengubah PP jadi PKB. Jadi syarat-syarat untuk mengubah PP jadi PKB sudah dipenuhi ini oleh si serikat pekerja ini. Misalnya jelas sudah ada berdiri serikat pekerja. Serikat pekerja itu sudah terdaftar di dalam Disnaker dan mendapatkan nomor pendaftaran. Ini syarat yang pertama sudah dipenuhi. Kemudian itu juga sudah mendapat dukungan ya eh, untuk pembuatan mengubah PP jadi PKB itu sudah didukung oleh 50% plus satu dari populasi jumlah pekerja di situ. Itu pun sudah mendapatkan secara tertulis resmi, tidak bohong katakanlah begitu ya. Dua. Kemudian syarat yang ketiga, ya menulis surat ya, minta kepada si serikat pekerja secara tertulis meminta pada perusahaan mohon agar PP diubah menjadi PKB. Nah, itu tahapannya seperti itu, gitu kan? Tahapannya seperti itu. Nah, terhadap di atas pertanyaan kan ketika perusahaan diminta untuk mengubah PP jadi PKB, wajibkah perusahaan melayani? Bagaimana kalau perusahaan muter-muter? Diajak ketemu, waduh ini masih sibuk ini, operasional masih gawat. Belum bisa lah yang seperti inilah, nanti 2 bulan lagi lah kira-kira ya. Mungkin kita bisa lah ketemu. Udah, ditunggu 2 bulan. 2 bulan lagi juga mengatakan, nggak bisa sih. Bisa, tapi nanti malah mungkin tidak fokus. Karena ini ya masalahnya masih apa ya tentang bisnis itu sendiri juga masih goyang terus seperti ini. Macam-macam. Pokoknya tidak pernah perusahaan itu mau menerima lah katakanlah begitu. Alasan terus begitu ya. Nah, coba kita lihat bunyi pasal 17. Ini dasar hukumnya ya. Permenaker nomor 28 tahun 2014. Permen ini mengatur tentang tata cara pembuatan dan pengesahan peraturan perusahaan serta pembuatan dan pendaftaran perjanjian kerja bersama. Intinya Permenaker ini mengatur tentang bagaimana membuat dan mengesahkan PP dan PKB lah intinya begitu. Nah, di sini pasal 17 bunyinya pengusaha harus melayani serikat pekerja yang mengajukan permintaan secara tertulis untuk menurunkan PKB dengan ketentuan apabila A. Serikat pekerja telah tercatat berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja Serikat Buruh ya sudah tadi ya kan tadi sudah saya katakan sudah mencatatkan di Disnaker sudah ada nomor registernya ada nomornya gitu kan. Oke. B. Memenuhi persyaratan pembuatan PKB sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Jadi syaratnya tadi bahwa selain itu eh, karena si serikat pekerja ini anggotanya cuma sedikit, maka dia harus mendapatkan persetujuan secara tertulis ya dari 50% plus satu populasi pekerja di situ. Jadi kalau di situ katakanlah ada 500 pekerja, begitu ya 50% plus satu ya 251. Kan mereka katakanlah sudah punya modal katakanlah 15 orang SP-nya. Ya. Tidak usah 15 lah, SP itu minimal 10 orang. Jadi 12 orang juga bisa gitu kan pengurus sama menjadi anggota. Nah, itu seperti seperti ini bunyinya. Jadi cukup serius kalau menghindar-hindar ya. Oke. Sekarang penjelasan angka 1. Jawaban atas pertanyaan langsung dijawab oleh ketentuan pasal 17. Tadi sudah saya bacakan, Permenaker nomor 28 tahun 2014. Dikatakan di sana adalah uh, wajib melayani pada intinya gitu kan. Oke. Kemudian pertanyaan berikutnya, bagaimana kalau perusahaan tetap terus menghindar untuk melayani? Karena jelas pasal 17 mengatakan pengusaha harus melayani. Itu di frasa yang pertama sekali di atas ya kan? Pasal 17, pengusaha harus melayani serikat pekerja yang mengajukan permintaan secara tertulis. Itu sudah dilaksanakan. Tapi perusahaan menghindar-hindar segala macam alasan sehingga mungkin sudah 2 bulan, 3 bulan nggak pernah kunjung mau ketemu. Ya ogah kira-kira begitu kan perusahaan. Nah, iya kan? Nah, dan ini ternyata sudah terjadi. Terjadi pada kasus benar-benar terjadi ya. Dan ini ada di Google, jadi Anda bisa melihat di Google ya, download atau apa banyak di Google penjelasan kasus ini sangat rinci sekali itu ya. Nah,
Di sini adalah ada PT King Gym Indonesia di Pasuruan, Jawa Timur. Nah, kasus INA terjadi di situ. Saya tidak akan menjelaskan di sini, silakan Anda baca sendiri lebih lebih lengkap. Ya, tapi tentang hal di PT King Gym ini itu adalah tentang seperti ini, gitu ya. Tentang yang kita bahas di sini. Oke. Nah, kembali lagi pada penjelasan pada angka 3. Jawaban atas pertanyaan nomor 2 di atas. Pertanyaan berikutnya ya, bagaimana kalau perusahaan tetap terus menghindar untuk melayani? Ya kan tadi menghindar terus, apa yang dapat diperbuat oleh serikat pekerja secara hukum, begitu ya. Nah, ini jawabnya di angka 3. Jawaban atas pertanyaan nomor 2 di atas akan dijawab pada pasal 28 dan pasal 43. Baik, nanti akan saya lanjutkan pada lembar berikutnya ya. Sekarang saya akan melanjutkan pada lembar berikutnya. Akan saya pasang di screen ya. Nah, ini adalah penjelasan dari pertanyaan bahwa penjelasan nomor 2 tadi ya. Ini lebih didetailkan di sini. Tadi kan dikatakan eh, bagaimana kalau perusahaan tetap menghindar? Jawabnya di sini. Jawabnya pada pasal 28 dan pasal 43 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja Serikat Buruh. Jawabnya ada di situ. Intinya adalah pasal 28 itu intinya berisikan perlindungan, perlindungan yang serius terhadap kegiatan serikat pekerja, dan pasal 43 atau Yungto pasal 43 Undang-Undang 21 tahun 2000, Undang-Undang 21 tahun 2000 adalah bahwa konsekuensi apabila terjadi pelanggaran atas pasal 28. Baik, saya baca yang di atas. Lanjutan penjelasan pertanyaan nomor 2 tentang perusahaan tidak melayani permintaan serikat pekerja mengubah PP menjadi PKB. Di sini kita baca pasal 28 ya. Undang-Undang nomor 21 tahun 2000 tentang serikat uh, buruh, tentang serikat pekerja, serikat buruh ya. Oke. Di sini judulnya adalah perlindungan hak berorganisasi. Pasal 28. Siapapun dilarang menghalang-halangi, siapapun dilarang menghalang-halangi atau memaksa pekerja atau buruh untuk membentuk atau tidak membentuk, menjadi pengurus atau tidak menjadi pengurus, menjadi anggota tidak menjadi anggota, dan atau menjalankan atau tidak menjalankan kegiatan serikat pekerja atau serikat buruh dengan cara. Nah, jadi intronya itu dulu tadi. Intronya seperti itu tadi. Pokoknya dilarang menghalang-halangi atau memaksa dan seterusnya tadi di atas ya. Nah, di sini didefinisikan ada pembatasan di sini. Ditunjuk secara tegas dan jelas dengan cara ABCD, dengan cara ABCD. Jadi dengan kata lain, ini kita membahas undang-undang nih, membaca me, apa kita membahas pasal ini. Kesimpulannya kalau baca seperti ini, apabila di alinea atas itu ada terjadi, ya dari siapapun dilarang sampai dengan cara terjadi, tapi tidak ada perbuatan ABCD, ya nggak apa-apa, gitu kan, ya kan, ya tidak apa-apa. Nah, tapi hati-hati, yang ABCD ini dilihat, jadi melakukan pelarang, menghalang-halangi atau memaksa dan sebagainya dikuryakan tadi dengan cara ini atau semua ini ya, ini atau ini, jadi atau. Ya. Melakukan pemutusan hubungan kerja, memberhentikan sementara, menurunkan jabatan, atau melakukan mutasi. Jadi jangan sampai menghalang-halangi kegiatan serikat pekerja dengan cara yang A ini. Ya, salah satu yang terjadi pada A. Yang B, tidak membayar atau mengurangi upah pekerja atau buruh. Gitu kan. C, melakukan intimidasi dalam bentuk apapun. Ya, ada kata atau di situ. Ini kurang kurang tertulis di situ ya. Tapi ada kata atau. Ya. Atau melakukan kampanye anti pembentukan serikat pekerja, serikat buruh. Jadi ABCD ini sifatnya atau, cuman tadi kurang tertulis nih rupanya ya. Baik ya. Di situ pada huruf C harus ada bentuk apapun, atau yang terakhir adalah melakukan kampanye anti pembentukan serikat pekerja, serikat buruh. Gitu. Jadi ini salah satu perbuatan yang dipilih untuk itu ya. Oke, baik. Cukup jelas ya. Oke. Nah, ini yang saya katakan bahwa ini terjadi di PT King Jim In di Pasuruan. Silakan baca di Google ya, lihat, pelajari. Kemudian lalu sanksi pidananya apa? Sanksi pidananya. Sanksi pidananya ada diatur dalam pasal 43. Dan pasal 43 ayat 1 ini menunjuk
langsung pada pasal 28. Jadi pada Undang-Undang 21 tahun 2000 tentang Serikat Pekerja Serikat Buruh, ayat 1, barang siapa yang menghalang-halangi atau memaksa pekerja buruh sebagaimana dimaksud dalam pasal 28, dikenakan sanksi pidana penjara paling singkat 1 tahun atau paling lama 5 tahun, dan atau denda paling sedikit 100 juta dan paling banyak 500 juta. Ya, ini adalah sanksi dari perbuatan yang diuraikan di dalam pasal 28 Undang-Undang 21 tahun 2000. Sangat jelas dan tegas. Ya, oke. Nah, kebetulan ini ada kasus konkret nyata terjadi. Nah, silakan lihat di Google tentang kasus PT King Gym Indonesia di Pasuruan, Jawa Timur. Oke, baik. Itulah tanya jawab nomor 2. Masih ada beberapa pertanyaan lagi ya. Oke, kita lanjutkan. Oke ya, ya, oke. Ternyata cukup panjang ini ya. 2 pertanyaan saja sudah cukup panjang dan saya tidak akan teruskan nanti terlalu lama ya. Oke. Jadi rencananya tadinya memang akan tiga pertanyaan, tapi 2 pertanyaan pun sudah cukup panjang lebar ini gitu. Jadi untuk kali ini hanya 2 pertanyaan saja dulu dan pertanyaan berikutnya akan dijelaskan, akan dibahas pada seri yang ketiga. Oke. Sampai ketemu ya pada seri ketiga nanti ya. Oke. Oke, sampai di sini. Semoga bermanfaat dan kita ketemu lagi pada seri yang ketiga nanti gitu kan. Nah, salam sehat, salam sukses selalu. Sampai jumpa lagi pada seri yang ketiga dengan soal yang tidak kalah serunya. Oke, ya, sukses, sukses ya. Sukses selalu, silakan ya.